Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tafiani dengan NPM 0582010 dari kelas paralel D. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan sistem yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dan struktur data. Di sini saya mengambil studi kasus Smart Charging Station atau stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Masalah yang ingin diselesaikan oleh program ini adalah bagaimana mengatur antrian kendaraan yang baru datang di gerbang stasiun secara adil, sekaligus mencatat untuk transaksi pengisian dayanya langsung ke database kasir agar aman dan rapi. Sebelum masuk ke codingan Java, mari kita lihat dulu rancangan database-nya di MySQL Workbench. Di sini saya sudah membuat 3 tabel utama. Yang pertama ada tabel master kendaraan dengan primary key, plat nomor, dan lalu tabel master stasiun charger dengan primary key ID charger. Kedua tabel induk ini terhubung ke tabel transaksi anak, yaitu transaksi charging melalui relasi one to many. Bisa dilihat di sini karena menggunakan relasi one to many, bawaan Workbench di tabel transaksi otomatis muncul 2 foreign key, yaitu kendaraan plat nomor dan stasiun charger ID charger. Ini fungsinya menjaga keamanan database agar tidak ada nota transaksi ilegal yang masuk kalau data kendaraan atau chargernya belum terdaftar di tabel master. Lalu saya sudah membuat struktur database ini dengan sukses melalui forward engineer ke lokal DBMS MySQL milik saya. Oh iya, di bagian bawah panel action output bisa kita lihat ada tanda silang merah dengan pesan duplikat entry L1234 Arif for key kendaraan primary key. Pesan ini muncul karena adanya aturan primary key constraint di database kita. Kolom plat nomor di tabel induk kendaraan kan disetting sebagai primary key, yang artinya nilainya harus mutlak unik dan tidak boleh kembar. Nah, karena plat nomor L1234 Arif tadi sudah pernah sukses terdaftar waktu saya coba pertama kali, maka saat program Java mencoba menjalankan perintah insert lagi dengan plat yang sama, MySQL otomatis menolak demi keamanan data master. Tapi tenang saja, program Java kita tidak akan crash otomatis karena di dalam codingan menu 2 saya sudah mengantisipasinya dengan memakai perintah insert ignore. Kata kunci ignore ini bertugas untuk memberitahu Java kalau plat nomornya sudah ada di database. Abaikan saja error penolakannya, jangan bikin program berhenti dan langsung lanjut ke simpan data transaksi barunya ke tabel transaksi. Jadi munculnya tanda merah ini justru membuktikan kalau sistem keamanan database relasional yang saya rancang sudah berjalan 100% dengan benar dalam menjaga agar tidak ada data kendaraan yang ganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian NetBeans, tapi sebelum mendemonstrasikan saya akan menjelaskan codingan, yakni di bagian kelas induk dan anak OOP. Di bagian paling atas codingan ini saya membuat subkelas berorientasi objek. Terdapat kelas induk bernama kendaraan listrik yang memiliki 2 variabel utama, yaitu plat nomor dan pemilik, serta fungsi blueprintnya yakni info layanan. Kemudian di bawahnya saya menerapkan inheritance menggunakan kata kunci extends untuk membuat kelas anak mobil listrik dan motor listrik. Kedua kelas anak ini otomatis mewarisi variabel dari induknya tanpa perlu ditulis ulang. Saya juga melakukan method overriding dengan tanda add override pada fungsi info layanan di kedua kelas anak supaya saat dipanggil mobil otomatis mengeluarkan info per DC dan motor mengeluarkan info per AC. Selanjutnya masuk ke bagian B, yaitu pembuatan 3 jenis struktur data manual tanpa library bawaan Java. Pertama ada transaksi link list yang memakai transaksi node untuk merangkai data laporan secara berurutan lewat penunjuk pointer next. Kedua ada antrean queue yang menggunakan pointer head and tail untuk mengurus antrean kendaraan masuk dalam operasi enqueue untuk masukkan data, dan dequeue untuk mengeluarkan data terdepan. Yang ketiga ada stack riwayat memakai pembatalan stack yang menerapkan sistem tumpukan laci dengan fungsi push untuk menumpuk data transaksi yang dihapus dan pop untuk mengambil data yang paling atas. Bagian ketiga yakni koneksi data JDBC main class masuk ke kelas utama yakni main infestation. Di baris awal saya mendeklarasikan variabel konstan URL user dan path yang berisi alamat local port database MySQL Workbench saya beserta passwordnya agar Java bisa terhubung. Fungsi get connection di bawahnya bertugas untuk mengaktifkan jembatan driver JDBC setiap kali program mau mengirim atau mengambil data. Pada bagian logika menu dalam fungsi main saya membuat perulangan do while yang membungkus percabangan switch case untuk menampilkan menu interaktif angka 0 sampai 6 di layar konsol. Pada fungsi proses pengisian saya memakai perintah SQL insert ignore untuk mengamankan data master kendaraan, lalu dilanjutkan dengan perintah insert kedua menggunakan prepared statement. Untuk menyimpan transaksi baru ke database. Pada fungsi lihat transaksi, program mengirim query select join ke MySQL, lalu hasil dari result RS langsung dimasukkan ke dalam objek transaksi node dan dirangkai ke dalam transaksi link list. Transaksi link list sebelum diprint memakai sistem .out dan println dan printf agar rapi berbentuk tabel printf. Pada fungsi batakan transaksi, eksekusi penghapusan database memakai perintah SQL delete where berdasarkan ID transaksi yang diketik user. Terakhir pada fungsi test down testing terjadi pengecekan menggunakan instance of untuk mengubah sementara objek bertipe kendaraan listrik menjadi tipe mobil listrik agar fungsi rahasia aktifkan supercharging bisa dijalankan. Selanjutnya mari kita demokan ini. Saya akan mendemonstrasikan jalannya menu satu persatu beserta struktur data di baliknya. Pertama kita pilih menu 1 untuk mendaftarkan kendaraan ke antrian gerbang. Di sini saya masukkan plat nomor yakni L1234 Ari. Untuk nama pemiliknya yakni Ari Octaviani dengan jenis kendaraan mobil. Nah, kendaraan berhasil masuk ke dalam antrean. Di balik layar menu 1 ini menggunakan konsep struktur data queue manual dan prinsip FIFO atau first in, first out. Siapa kendaraan yang datang duluan, dia akan dilayani duluan. Lalu kita buka menu kedua untuk memproses antrean tadi. Bisa dilihat objek kendaraan terdepan langsung dikeluarkan dari queue di DQ. Di sini juga terjadi penerapan konsep OOP pemrograman berorientasi objek, yaitu polymorphism overriding. Program otomatis tahu bahwa objek ini adalah mobil sehingga memunculkan info layanan pengisian daya besar per DC. Sekarang saya input ID transaksi besar, misalnya TX003 dan ID
integer dengan CHG HG01. Data langsung berhasil disimpan secara permanen ke MySQL lewat perintah crud create menggunakan prepared statement. Lalu selanjutnya kita milih menu 3 untuk melihat seluruh transaksi menu. Menu ini menjalankan fungsi crud read. Nah, cara kerjanya Java akan menarik semua record atau data dari database MySQL melalui perintah SQL join. Menariknya sesuai syarat tugas, data ini tidak langsung di-print ke layar, melainkan disalin dan dirangkai satu persatu menjadi simpul rantai transaksi linked list manual buatan sendiri di memori RAM baru kemudian dicetak menjadi format tabel luas yang rapi seperti di layar. Kemudian di menu 4 kita bisa membatalkan transaksi atau melakukan crud delete. Saya masukkan ID transaksi yang mau dihapus yaitu TX003. Data TX003 berhasil dihapus dari database MySQL saya. Supaya jejak transaksinya tidak hilang total, untuk diaudit kasir, ID transaksi yang baru dihapus tadi otomatis di-push atau dimasukkan ke dalam tumpukan stack manual. Saat kita buka menu 5, sistem akan melakukan fungsi stack pop untuk mengintip tumpukan laci kasir di paling atas. Karena menggunakan prinsip stack atau sifat LIFO, last in first out, maka ID transaksi yang paling terakhir saya hapus tadi otomatis muncul di urutan paling atas. Menu terakhir adalah menu 6, yaitu demonstrasi konsep downcasting secara logis. Di menu ini, sistem mengecek memakai perintah instance of untuk melihat apakah objek induk kendaraan aslinya adalah sebuah mobil listrik. Karena tervalidasi benar, objek induk tersebut diturunkan jenis menjadi objek naik mobil listrik, sehingga tombol VIP rahasia bernama aktifkan supercharging bisa terbuka dan diakses oleh sistem. Terakhir, saya memilih menu 0 untuk keluar dari aplikasi, di mana program akan menutup koneksi database MySQL secara aman. Kesimpulannya, program Smart EV Charging Station ini sudah sukses memenuhi semua kriteria tugas, mulai dari hubungan database relasional, manipulasi CRUD, prinsip OOP, hingga 3 struktur data manual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.